Nah, di sini pertama-tama perkenalkan ya. Nama gua Priyo ya. Gua IT engineering gitu ya. Di sini kita santai aja karena ini konsepnya live streaming ya. Jadi nggak harus baku atau bagaimana ya. Cuma di sini kita bakal sharing-sharing atau kita bakal nge-lab bareng ya untuk kita nambah ilmu bareng-bareng gitu. Nah, di sini buat topik yang bakal dibawain itu ada server arsitektur gitu ya. Karena sekarang tuh perkembangan server udah lumayan jauh gitu ya. Dimana sekarang ada yang namanya virtualization. Gak sekarang sih, sebenarnya udah lama. Virtualization itu udah lama. Cuman kalau saya lihat sih ada beberapa masih pakai tradisional gitu. Nanti kita bakal bahas server itu apa secara singkat gitu ya. Lalu nanti uh, tradisional sama virtual itu bedanya apa gitu. Dan keuntungan pakai virtual itu apa. Challenge-nya apa sih yang ada di tradisional gitu. Kita bakal bahas lumayan rinci lah ya. Nah, kita langsung masuk aja. Oke, sebentar. Oke, yang pertama itu ada apa itu server ya. Nah, buat perkenalan sedikit, server itu adalah sebuah komputasi yang memiliki kinerja tinggi. Gitu, yang dirancang dia bakal jalan terus menerus atau 24 kali per 7. Gitu, artinya dia bakal nyala terus tanpa mati gitu ya. Seperti contoh misalnya kita ambil contohnya Facebook gitu ya. Facebook kan itu dia servernya nyala terus gitu. Karena kalau mati Facebook nggak bisa diakses gitu. Jadi dia harus nyala terus menerus gitu. Jadi karena data yang diolah besar gitu ya, sehingga spesifikasinya pun bakal besar banget gitu. Dan dia bakal jalan terus menerus. Nah, kalau kita baca di Google gitu ya, atau di AI gitu ya, biasanya AI juga bakal memberitahu bahwa server itu dapat diartikan sebagai komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan perangkat lunak. Sorry, gue sambil ini aja. Nah, ini kalau kita baca di Google nih, server juga dapat diartikan sebagai komputer yang dirancang khusus untuk menjalankan perangkat lunak dan layanan bertindak sebagai pusat data atau pusat kendali suatu aplikasi gitu. Jadi memang server ini biasanya dia memiliki spesifikasi yang sangat besar gitu. Nah, ini komponen-komponen dari server. Dimana komponennya kurang lebih sebenarnya mirip sih sama PC biasa karena dia sebenarnya komputasi juga. Bedanya dirancangnya buat jalan terus menerus gitu 24 kali per 7. Isinya tuh kurang lebih ada prosesor sebagai otak dari si servernya. Lalu ada RAM itu sebagai media mengingat dalam jangka pendek gitu ya, RAM untuk media penyimpanan jangka pendek ya. Lalu ada storage. Storage-nya ini bisa SSD, bisa hard disk. Mungkin kalau yang baru-baru udah pakai SSD ya karena kecepatan SSD berbeda dengan hard disk yang kita bilang tradisional juga gitu dan itu cukup lambat. Lalu isinya ada power supply juga. Ini yang akan menghubungkan listrik dengan uh, seluruh komponen yang ada di dalam server gitu sehingga servernya bisa berjalan karena kalau nggak ada power supply itu nggak ada power yang bisa disalurkan ke komponen-komponen tersebut gitu. Lalu ada NIC atau Network Interface Card gitu ya, di mana dia berfungsi untuk menyambungkan internet gitu ya melalui port Ethernet yang ada di LAN card ini gitu. Nah, ini ada motherboard ya, ini ada motherboard di mana motherboard ini fungsinya untuk menjalankan semuanya. Jadi prosesor, RAM, storage, lalu NIC itu semua dihubungkan ke motherboard gitu sehingga semuanya akan berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah gambaran singkat apa itu server. Mungkin kalau ada yang mau tanya nanti bisa langsung dicat aja. Oke, saya lanjut. Nah, arsitektur. Nah, ini ada perbedaan arsitektur antara tradisional dengan virtualization gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sebelah kiri sini ini ada gambarnya. Dimana untuk yang tradisional atau kita sebutnya server-server zaman dulu ya. Atau biasanya sebenarnya bisa disebut bare metal sebenarnya. Tapi bare metal tuh bisa disebut juga gitu. Nah, ini tradisional arsitektur gitu ya, dimana ada hardware yang tadi kita sebutkan, perangkat kerasnya. Ini hardware namanya. Ada server fisiknya ya, itu hardware. Lalu di atasnya ada operating system. Operating systemnya itu bisa berupa Windows, bisa berupa Linux gitu. Nah, di atasnya baru ada application. Application ini bisa misalnya Chrome gitu ya, atau aplikasi-aplikasi lainnya. Ini intinya sebuah software gitu. Nah, cuman ini tradisional. Nah, ini
virtual architecture, di mana tetap ada hardware-nya, pasti ada server fisik di bagian paling bawah. Lalu di sini bedanya ada virtualization layer gitu, atau biasa disebut hypervisor sebenarnya. Nah, virtualization layer atau hypervisor ini difungsikan untuk kita membuat virtualisasi, sehingga kita nanti bisa buat banyak operating system berada di atas satu hardware. Jadi yang dulunya satu hardware itu hanya untuk satu OS atau satu Windows gitu ya, bahasa gampang ya. Sekarang satu hardware itu bisa dipasangin banyak Windows sekaligus gitu. Nah, itu adalah gambaran virtualisasi dan tradisional gitu. Nah, ini sebenarnya di bagian kanan bisa kita baca juga gitu ya. Ini udah saya jelasin di bagian kanan, di mana tradisional arsitektur itu simple gitu ya. Dia hanya hardware dan operating system seperti Windows atau Linux. Lalu ada aplikasi yang berjalan di atasnya. Ini juga ada virtualization penjelasannya, di mana arsitektur virtualisasi di sini memiliki hypervisor, contohnya seperti VMware XC, untuk menjalankan sistem sebagai virtual machine gitu ya. Nanti dia bakal ngejalanin virtual machine-nya. Nah, ini ada jenis-jenis virtualisasi gitu ya. Karena virtualisasi itu sebenarnya ada dua arsitektur lagi gitu, di mana di sini ada hosted arsitektur dan ada bare metal arsitektur gitu ya. Di mana yang hosted ini kita sambil baca yang sebelah kanan ini aja karena biar lebih gampang. Yang hosted ini dia adalah sebuah hypervisor. Jadi dia ada hypervisornya, namun dia berjalan di atas OS gitu ya. Kalau kita ambil contoh misalnya ada sebuah server gitu ya, lalu dia diinstal Windows dulu, baru nanti dia diinstal contohnya VMware Workstation gitu ya, atau ada VirtualBox atau ada lainnya gitu. Nah, ini namanya hosted arsitektur. Nah, yang kedua itu ada bare metal arsitektur, di mana dari hardware atau fisik server gitu ya, dia langsung dipasangkan hypervisor. Hypervisor nanti baru di atasnya ada banyak OS. Nah, ini dua-duanya sama-sama jenis virtualisasi gitu. Yang mana keduanya ini kalau saya bilang, kalau untuk perusahaan gitu ya, better pasti semuanya memakai bare metal gitu. Kenapa pakai bare metal? Karena kalau pakai hosted arsitektur itu ada security issue, di mana di sini ada host OS. Host OS ini biasanya Windows gitu ya, Windows atau Linux. Nah, ketika host OS-nya ini bermasalah gitu, kita ambil contoh error, corrupt, atau bad case-nya dia bisa kena misalnya ransomware gitu ya, virus. Ini semua OS yang di atasnya bisa terkena juga gitu. Itu kenapa kurang efisien sebenarnya pakai hosted arsitektur. Nah, lebih bagus pakai bare metal arsitektur, di mana hardware langsung hypervisor, baru di atasnya ada OS. Sehingga nanti kalau ada salah satu OS yang bermasalah, OS yang lainnya tidak akan kena gitu. Nah, tapi hosted arsitektur ini berguna juga, terutama buat kita mempermudah nge-lab gitu. Biasanya kita kalau mau nge-lab gitu ya, itu paling mudah pakai hosted arsitektur. Karena instalasinya mudah gitu ya, dan GUI-nya pun cukup jelas gitu. Yang terutama sih instalasinya sangat mudah gitu, dan sangat mudah dipakai. Nah, itu adalah jenis virtualisasi. Nah, ini adalah challenge yang ada di server tradisional gitu ya. Dimana kalau kita di sini ada, saya kasih contoh 4 aja sih, 4 challenge gitu ya. Dimana ada maximize resource gitu ya. Artinya karena satu server itu, kalau kita ngomongnya server tuh spesifikasinya tinggi karena emang dia untuk komputasi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, cuman sayang gitu kalau kita gunakan hanya pakai satu OS, karena satu OS itu biasanya tidak bisa memakai seluruh kapasitas dari server tersebut gitu. Misalnya kita ambil contoh misalnya ya, ada server gitu. Kita ambil contoh misalnya RAM-nya 64 GB gitu ya. Lalu hard disk-nya misalnya 2 tera gitu ya. Nah, untuk satu OS gitu, misalnya satu server tersebut kita pasangin Windows gitu ya, atau kita pasangin Linux. Itu buat kita maksimalin pemakaian ya itu sangat sulit gitu. Yang ada kita jadi buang-buang resource gitu. Mungkin yang kepake cuman RAM-nya cuman 8 GB, lalu hard disk yang kepake cuman mungkin 100 GB dan sebagainya. Jadi yang tadinya 64 GB karena hanya kepake 8 GB, jadi sisanya tuh terbuang sia-sia gitu. Karena kita beli RAM sebenarnya mahal kan. Kita beli perangkat tuh mahal gitu. Sangat sayang kalau kita misalnya nggak bisa memaksimalkan server yang kita punya gitu. Lalu yang kedua ada minimize physical server gitu, dimana
kalau misalnya satu server itu kita gunakan untuk satu OS aja gitu ya, itu uh, secara fisikal itu kurang efektif, kurang efisien lah, karena nanti ketika kita butuh 4-5 server atau bahkan puluhan server, itu nanti bakal ada puluhan server yang akan menumpuk gitu. Nah, puluhan server itu menumpuk pasti bakal makan tempat gitu ya. Kalau kita ngomongin di data center bisa ada rack gitu ya, dimana server-server ini itu semuanya dipasang di rack gitu. Nah, rack itu punya batasan gitu. Nah, makanya sangat tidak efisien ketika kita menggunakan banyak physical server gitu. Kita maunya satu server untuk banyak OS, satu server untuk banyak Windows server, Linux server dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah challenge yang ada di traditional server gitu. Lalu ada flexibility, dimana kalau kita ngomongin traditional server itu biasanya sangat sulit untuk melakukan migrasi gitu ya. Lalu misalnya backup server gitu ya, ada server yang mau kita backup nih atau kita snapshot, itu sangat sulit gitu. Jadi kalau ada server yang misalnya dari server A mau kita pindahkan ke server B, itu susah banget karena bentuknya fisik gitu. Jadi kita ekspornya kita bisa bilang rumit gitu. Lalu untuk backup juga sama, backupnya rumit gitu. Jadi kalau kita kan biasanya kita backup lalu kita ekspor, kita ambil gitu ya, lalu nanti kita bisa restore atau kita bisa pasang lagi ketika misalnya mengalami issue atau apa gitu. Kalau misalnya error gitu ya, kita bisa restore atau kita bisa gunakan backup yang udah kita buat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau kita ngomongin tradisional susah karena server itu berbentuk fisik gitu. Beda dengan ketika kita pakai virtual. Kalau pakai virtual itu karena semuanya virtual, kita bisa dengan mudah kayak kita mau upgrade servernya, kita mau backup, kita mau restore, kita mau simpan, kita mau snapshot dan sebagainya, itu mudah banget gitu. Jadi secara manajerial juga menurut saya akan jauh lebih gampang gitu, akan mempermudah tim dari infra gitu ya. Lalu ada security gitu ya. Nah, ini mungkin yang paling krusial ya, di mana ada security gitu ya. Di sini ada kalau kita baca tradisional hanya memiliki satu OS gitu. Nah, ini resikonya tinggi karena kalau satu error gitu, maksudnya OS-nya error atau korup, ya udah semua data hilang gitu. Anggaplah kita punya satu server gitu ya, misalnya shared folder gitu ya, atau NFS, network folder device gitu ya, kita network folder sharing, sorry. Nah, itu dia kan menyimpan banyak data gitu ya. Nah, itu kalau misalnya korup gitu ya, bayangin aja misalnya kita udah nyimpen semua data di server gitu ya, data-data perusahaan yang penting gitu ya. Nah, itu semua korup hanya karena servernya itu korup. Nah, itu sangat tidak efisien gitu. Itu kenapa kita pakai virtual, karena virtual itu dia akan isolated. Jadi dia setiap server itu punya beda-beda OS gitu, karena OS-nya kita bisa pasang 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dan kita juga sangat mudah untuk backupnya. Jadi ketika ada apa-apa kita dengan mudah restore gitu ya. Ataupun ketika ada satu server yang mati atau issue, itu tidak berpengaruh dengan server-server lainnya gitu. Jadi secara security virtual ini sangat bagus. Oke, kita lanjut. Lalu ada keuntungan virtualisasi gitu ya. Dimana di sini keuntungannya saya sebutkan lagi 4 aja gitu ya. Di sini yang pertama itu ada low cost. Ya, ini yang paling besar kayaknya keuntungannya ya. Karena ketika kita pakai virtualisasi gitu ya, kita bisa memaksimalkan penggunaan resource gitu. Artinya satu server yang kita beli dengan spesifikasi tinggi gitu ya, misalnya contohnya RAM-nya 128 GB gitu ya, lalu penyimpanannya misalnya sekian tera gitu, 6 tera. Nah, itu bisa kita maksimalkan gitu. Jadi kita bisa beli yang bagus lalu kita maksimalkan sehingga cost yang kita gunakan itu sangat rendah gitu. Beda misalnya kita pakai tradisional gitu ya, satu server hanya satu OS. Ketika kita butuh server lagi, kita harus nambah OS lagi, kita harus nambah server lagi, kita harus nambah fisik lagi. Artinya kita harus beli hardware-nya lagi gitu ya. Nah, itu kita bilang pasti sangat-sangat mahal gitu ya server ya. Nah, itu keuntungan paling besar dari virtualisasi. Cost ini sangat-sangat besar. Lalu ada Maximus Physical Place gitu ya, dimana seperti yang kita tahu gitu ya, namanya physical server itu pasti dia akan makan tempat gitu ya. Nah, kalau kita pakai virtualisasi itu rak kita atau tempat kita gitu ya, tempat fisik gitu ya, atau ruangan server itu bisa kita pakai secara maksimal.
Karena nanti akhirnya banyak virtualis server gitu ya, itu hanya ada satu fisik servernya aja gitu. Nah ini sangat bagus gitu, karena rak server juga lumayan mahal gitu, dan tempat itu sesuatu hal yang cukup sulit diperbesar gitu. Artinya ketika kita punya satu server, kita punya satu tempat server gitu ya, itu sangat sulit untuk kita extend lagi gitu. Ini kenapa penting juga, pastinya ini perlu diperhatikan juga. Lalu yang ketiga ada mesin flexibility gitu, dimana ketika kita ngomongin tradisional gitu ya, itu kan sangat susah ya flexibility-nya. Tadi saya bilang dia backupnya susah, lalu kita mau upgrade server juga susah, kita mau export import susah dan sebagainya. Nah beda dengan virtual kita mudah banget. Kita mau mindahin satu server dari server A ke server B itu mudah. Kita mau backup lalu kita lakukan recovery itu sangat mudah gitu. Dan di virtualisasi ini juga sangat banyak fitur-fitur yang kita bilang tidak ada di tradisional gitu ya. Contohnya ada seamless migration gitu ya, dimana kita bisa migrasi dengan 1:1 gitu. Jadi kita migrasi dalam keadaan server yang menyala, itu bisa juga gitu, walaupun ada perlu beberapa software tambahan atau fitur tambahan gitu, tapi bisa. Nah itu kenapa kita bisa bilang kelebihan mesinnya gitu. Dan kita kalau ngomongin flexibility, kita bisa memaksimalkan suatu server gitu. Jadi misalnya kita mau ada server A dan server B gitu ya, virtual server nih dulunya. Lalu misalnya kita tahu nih bahwa virtual A ini dia hanya menjalankan misalnya web server, artinya CPU dan RAM yang digunakan itu tidak terlalu besar gitu. Nah itu bisa kita rendahkan, artinya bisa kita atur bahwa server ini hanya menggunakan CPU dan RAM yang tidak cukup besar gitu. Dan mungkin yang satunya ketika dia digunakan untuk suatu komputasi yang besar, itu bisa kita setting untuk RAM dan CPU yang besar juga gitu. Jadi sangat fleksibel gitu kalau kita ngomongin settingan virtualisasi gitu. Lalu yang keempat ini ada security. Nah, security ini juga yang pasti yang sekarang paling dicari ya. Karena di sini kalau kita ngomongin virtualisasi gitu ya, itu setiap mesinnya gitu atau setiap virtualnya itu terisolasi semua. Jadi mesin satu sama lain atau server A dan server B itu dia tidak saling berhubungan gitu. Dia kayak punya dua OS yang berbeda, bukan kayak, emang dia punya OS 2 yang berbeda gitu ya. Lalu ketika ada satu OS yang bermasalah, itu kita aman banget, karena satu OS lagi nggak akan bermasalah juga. Ketika satu server mati, server lain tidak ikutan mati gitu. Itu kita kenapa ngomong mesin security ini sangat penting. Bentar, minum dulu. Ini harus sudah selesai sih.